Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siskol akan memaparkan materi tentang simulasi manajemen memori, teknik pegging dan algoritma penggantian halaman Vivo LRU Optimal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Faki. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu manajemen memori. Apa sih manajemen memori itu? Jadi manajemen memori itu merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem operasi yang bertugas mengelola penggunaan memori utama atau RAM oleh berbagai proses. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap proses mendapatkan ruang memori yang dibutuhkan tanpa mengganggu proses lain. Selain itu, sistem harus dapat melakukan pelacakan terhadap bagian-bagian memori yang sedang digunakan maupun yang masih tersedia, serta menangani proses pemindahan data antar memori utama dalam memori utama dan memori sekunder saat kapasitas memori tidak mencukupi. Manajemen memori juga mencakup strategi alokasi, proteksi memori, dan mekanisme penggantian ketika terjadi kelebihan beban memori. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin efisiensi, kecepatan akses, dan stabilitas sistem selama proses-proses berjalan secara bersamaan. Adapun teknik alokasi memori yaitu ada dua. Yang pertama ada teknik pegging. Jadi pegging itu adalah teknik manajemen memori di mana memori fisik dibagi menjadi blok tetap yang disebut frame dan proses dibagi menjadi bagian berukuran sama yang disebut page. Yang kedua itu yaitu menghilangkan fragmentasi eksternal dan memungkinkan alokasi memori secara non-kontinu sehingga lebih efisien dalam penggunaan ruang memori. Dan yang ketiga adalah sistem operasi menggunakan page table untuk menerjemahkan alamat logika ke alamat fisik, memungkinkan proses tetap berjalan walau page tersebar di berbagai frame. Adapun teknik kedua yaitu teknik page replacement, yaitu digunakan saat semua frame memori telah terisi dan terjadi page fault. OS harus memilih halaman untuk diganti. Nah, yang pertama itu ada Vivo first in first out, yaitu halaman yang masuk pertama diganti terlebih dahulu. Yang kedua ada LRU least recently used, yaitu halaman yang paling lama tidak digunakan akan diganti. Dan yang ketiga ada Optimal, yaitu mengganti halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terdekat, ideal tetapi butuh prediksi masa depan. Terus selanjutnya ada tujuan simulasi, yaitu tujuan dari simulasi ini adalah untuk memvisualisasikan cara kerja sistem operasi dalam mengelola memori menggunakan teknik pegging dan berbagai algoritma penggantian halaman seperti Vivo, LRU, dan Optimal. Dengan simulasi ini, pengguna dapat memahami bagaimana halaman-halaman proses dimuat ke dalam frame memori, bagaimana terjadi fake fault, dan bagaimana algoritma menentukan halaman mana yang harus diganti ketika memori penuh. Selain itu, simulasi ini juga memungkinkan pengguna untuk membandingkan efisiensi masing-masing algoritma melalui jumlah page fault yang dihasilkan, serta memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya manajemen memori dalam sistem operasi. Saya Dana Dea dengan NIM 103062330016 akan menjelaskan tentang page fault dan penggantian halaman. Page fault adalah kondisi suatu ketika proses mencoba mengakses halaman memori yang belum dimuat ke dalam memori utama. Dalam situasi ini, sistem operasi akan menghentikan sementara proses tersebut dan mengambil halaman yang dibutuhkan dari penyimpanan sekunder atau seperti hard disk. Lalu memori utamanya. Lalu jika seluruh frame memori sudah terisi, maka sistem harus menentukan halaman mana yang harus diganti. Inilah peran algoritma penggantian halaman. Beberapa algoritma umum yang digunakan adalah seperti ada Vivo atau pengganti halaman yang paling awal masuk. Jadi first in, first out. Jadi dia masuk pertama dan keluar juga yang pertama. Lalu ada LRU, mengganti halaman yang paling lama yang tidak digunakan. Dan ada Optimal, yaitu mengganti halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama ke depan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meminimalkan jumlah page fault agar kinerja sistem tetap efisien dan proses dapat berjalan tanpa hambatan. Lalu di page fault ini, algoritmanya itu ada Vivo first in first out. Seperti yang sudah saya bilang, yaitu page yang masuk paling awal akan diganti lebih dahulu. Lalu sederhananya seperti sederhana tapi bisa menyebabkan anomali atau Belaidis anomali. LRU atau least recently used itu adalah page yang paling lama tidak digunakan akan diganti, lebih efisien daripada Vivo, namun membutuhkan pencatatan waktu akses terakhir. Lalu Optimal, mengganti patch yang tidak akan digunakan untuk waktu terlama ke depan. Teoritisnya terbaik,
tapi tidak realistis karena masa depan tidak ada yang bisa diketahui oleh sistem nyata. Deskripsi alur sirkulasi program. Deskripsinya yaitu program ini merupakan simulasi sistem manajemen memori menggunakan teknik paging dan implementasi algoritma pengganti halaman atau page replacement. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sistem operasi memilih halaman yang akan diganti saat terjadi page fault, serta menghitung total page fault yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma. Lalu alur itu seperti apa? Alurnya itu program menerima input berupa referensi halaman, yaitu urutan halaman yang diakses oleh proses. Lalu jumlah frame-nya, kapasitas memori fisik yang tersedia. Lalu menggunakan algoritma juga seperti yang tadi sudah saya bilang, FIFO, LRU, dan optimal. Oke, untuk setiap referensi halaman, pertama, jika halaman sudah ada memori atau hit. Jika tidak ada, itu page fault. Lalu, jika masih ada frame kosong, itu langsung ditambahkan. Jika penuh, algoritma mengganti salah satu halaman yang ada. Begitu. Sakura, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan algoritma. Nah, di sini saya menjelaskan 3 algoritma utama penggantian halaman atau page replacement. Pada algoritma FIFO, halaman yang masuk paling awal akan dikeluarkan lebih dahulu saat harus menggantikan halaman. Jadi ini tuh seperti antrian, siapa yang datang duluan, dia yang keluar lebih dahulu. Nah, implementasi pada FIFO ini memory.pop 0. Jadi di dalam codingan di sini terdapat if algorithm sama dengan FIFO memory.pop 0. Nah, pop 0 ini artinya mengambil elemen paling depan dari list memori yaitu halaman tertua. Setelah halaman tertua dikeluarkan, halaman baru ditambahkan dengan memory.append page. Lalu yang kedua ada algoritma LRU atau least recently used. Nah, LRU akan menggantikan halaman yang paling lama tidak digunakan. Jadi sistem akan menyimpan informasi kapan terakhir kali halaman digunakan. Nah, mirip dengan FIFO, tetapi setiap kali terjadi hit, halaman dipindahkan ke akhir list atau paling baru. Di dalam codingan, implementasinya if algorithm sama dengan LRU, memory.remove page, lalu memory.append page. Nah, di sini setiap kali terjadi hit, halaman yang digunakan dihapus dulu dari list, lalu ditambahkan kembali ke akhir. Jadi ini menandakan bahwa halaman tersebut baru saja digunakan. Saat terjadi page fault dan memori penuh, maka halaman di depan list atau paling lama tak digunakan itu akan dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada algoritma optimal. Nah, algoritma optimal ini adalah pendekatan teoritis terbaik karena memilih halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu paling lama ke depan. Jadi memprediksi halaman yang paling lama tidak dibutuhkan ke depan dan menggantinya. Nah, di dalam simulasi ini kita bisa menggunakan algoritma ini karena kita tahu seluruh urutan referensi dari awal. Jadi di sini implementasinya membutuhkan informasi referensi di masa depan. Di dalam codingan dengan implementasinya future sama dengan reference string, index, for p in memory, lalu index append future index, lalu else index append size max size. Nah, di sini kita melihat halaman mana yang paling lama lagi dipakai atau bahkan tidak pernah dipakai lagi. Yang nilai indeksnya paling jauh atau size max size itu tidak akan dipakai, akan digantikan. Lalu di sini juga ada codingan def simulate page replacement atau terus reference string, number frames, algorithm. Nah, di sini fungsi utama simulasi menerima 3 parameter yaitu reference string itu daftar urutan halaman, number frames itu jumlah frame memory, lalu algorithm itu jenis algoritma yang digunakan. Jadi fungsi ini akan mencatat langkah-langkah simulasi dalam table steps, lalu menghitung jumlah page fault-nya dan mengelola isi memori tiap langkah. Jadi di akhir nanti outputnya akan mencetak page, memori, dan status. Jadi total page faults-nya itu 9. Selanjutnya
penjelasan mengenai simulasi paging berbasis CLI. Nah, di sini mengimplementasi simulasi menggunakan Command Line Interface atau CLI. Jadi program akan menerima 3 input dari pengguna, yaitu referensi halaman. Ya, misalnya di sini ada 7, 0, 1, 2, 03, 042, 3032. Di sini tuh referensi halaman. Lalu jumlah frame memori. Di sini ada 3 frame. Ada page, memory, status. Dan di sini juga ada jenis algoritmenya, ada 3, FIFO, LRU, dan optimal. Jadi program akan menjalankan simulasi dengan langkah jika halaman sudah ada di memori, maka terjadi hit. Lalu jika halaman belum ada dan memori masih kosong, halaman langsung ditambahkan ke page fault. Dan jika memori sudah penuh, maka akan dilakukan penggantian halaman berdasarkan algoritma yang dipilih. Jadi contoh output CLI-nya, di sini ada page 7, 012, 03, 042, 3032. Lalu memori 7, 70, 701, seperti itu. Nah, jadi ketika 7 masuk, dia akan fault, 0 masuk, dia fault, 1 masuk, dia fault, 2 masuk, diganti 7, masuk duluan, lalu fault, 0 sudah ada, jadi hit, 3 masuk, ganti 0, fault, 0 masuk, ganti 1, fault, dan seterusnya. Jadi di sini ada total page faults-nya di FIFO 10, total page faults-nya di LRU ada 9, total page faults-nya di optimal ada 7. Baik, selanjutnya fragmentasi. Nah, membahas konsep fragmentasi internal dalam konteks manajemen memori berbasis paging. Jadi fragmentasi internal terjadi ketika ukuran proses tidak tepat saat dibagi oleh ukuran halaman atau page size, sehingga akan ada sisa ruang dalam halaman terakhir yang tidak dapat digunakan. Jadi sisa ruang ini disebut fragmentasi internal. Jadi penjelasan rumusnya itu, jika ukuran proses tidak habis dibagi page size, maka ada sisa ruang yang terbuang. Nah, di sini pada program rumusnya itu fragmentation plus sama dengan page size sama dikurangi size persen page size. Jadi rumus ini menghitung sisa ruang pada halaman terakhir setiap proses hanya jika ukuran proses tidak habis dibagi page size. Jadi jika habis dibagi berarti tidak ada fragmentasi. Di dalam codingan itu ada def calculate internal fragmentation, process size, page size, fragmentation sama dengan 0, for size in process size, fragmentation plus sama dengan page size dikurangi size percent page size. Jika size kali page size itu tidak sama dengan 0, K0, lalu kembali lagi fragmentation. Jadi fungsi ini menerima 2 parameter. Yang pertama process size itu daftar ukuran proses dalam byte atau kilobyte, lalu page size-nya ini ukuran satu halaman. Jadi program menjumlahkan semua sisa ruang yang tidak terpakai dari setiap proses, lalu mengembalikannya lagi sebagai total fragmentasi. Nah, pada codingan itu, proses size-nya ada 1000, 1200, 500, dan 750, page size-nya 512. Nah, berarti proses 1000 ini akan memakai 2 page, itu 1024 kilobyte, itu fragmentasinya 24 kilobyte. Lalu proses 1200 itu memakai 3 page, 1536 kilobyte, itu fragmentasinya 336 kilobyte. Lalu proses 590 itu memakai 2 page, 1024, lalu fragmentasinya 434 kilobyte. Lalu proses 750 itu memakai 2 page, 1024, jadi fragmentasinya 274 kilobyte. Jadi total fragmentasi internal yang dihasilkan itu 646 bytes. Baik, perkenalkan saya admin Atma Doti Asrini.
Di sini saya akan menjelaskan bagian simulasi paging berbasis GUI. Sebelumnya, GUI itu singkatan dari Graphical User Interface, itu artinya antarmuka pengguna grafis, di mana ini tuh cara user atau pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui elemen visual seperti icon, tombol, menu, dan jendela, bukan melalui perintah teks. Jadi singkatnya tuh GUI itu tampilan visual yang memungkinkan user atau pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, ponsel, atau perangkat lainnya dengan lebih mudah dan intuitif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi codingan dari simulasi paging GUI ini. Pertama itu di sini programnya itu mensimulasikan penggantian halaman atau page replacement di dalam manajemen memori menggunakan 3 algoritma, yaitu ada FIFO, LRU, dan optimal. Nah, ini tuh menghasilkan tampilannya dalam antarmuka si GUI tersebut atau tkinter itu. Nah, kalau yang pertama ini ada import library menggunakan import tkinter STK, terus ada from tkinter, terus import juga, dan nanti ada import SYS. Jadi mengimpor modul tkinter ini untuk membangun si GUI-nya. Lalu SYS atau SYS itu digunakan untuk mengambil nilai maksimum di saat menghitung page yang tidak akan digunakan lagi. Ini untuk algoritma optimal. Lalu ada dev simulate. Dev simulate ini fungsi utamanya itu dia sebagai yang menjalankan simulasi algoritma pagingnya. Nah, inputnya itu ada reference string, dimana ini isinya daftar halaman yang akan diakses. Terus ada 6 frames, itu jumlah frame memorinya. Dan ada algoritma jenisnya itu ada FIFO, LRU, dan optimal. Terus prosesnya itu seperti apa sih? Prosesnya itu seperti iterasi tiap halaman. Jadi jika halaman sudah ada atau hit. Terus kalau untuk LRU itu halaman dipindah ke akhir karena baru akan dipakai. Jika belum ada atau page fault ini, jika memori belum penuh maka akan ditambahkan. Jika sudah penuh, untuk FIFO dan LRU halaman yang paling depan akan dihapus atau yang paling lama. Lalu kalau yang optimal itu akan cari halaman di memori yang paling lama baru dipakai lagi dan ganti dengan yang halaman barunya. Terus setiap langkah atau page memori statusnya itu disimpan dalam steps. Nah, yang ketiga ada run simulation. Jadi di trigger saat tombol simulasikan ditekan, nanti akan saya demokan mungkin. Jadi fungsi ini mengambil input dari pengguna entry dan combo box, terus memanggil si simulate ini, fungsi simulate, lalu menampilkan hasil simulasi ke area scroll text-nya dan menangani error input, misalnya inputnya kosong atau formatnya salah. Nah, yang terakhir ada si interface atau antarmuka GUI-nya yang menggunakan tkinter ini. Jadi dia itu fungsinya untuk membuat jendela utama, terdiri dari label dan entry untuk input referensi halaman, entry untuk jumlah framenya, combo box itu untuk memilih algoritmanya, tombol untuk menjalankan simulasi, dan scroll text untuk menampilkan hasil seperti page, status, isi memori. Lalu GUI ini bersifat interaktif dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba demo singkat dari tampilan GUI-nya. Ketika program di run, maka akan muncul jendela seperti ini. Dan di sini kita bisa mengisi referensi halamannya. Ini sebenarnya inputnya sama seperti yang di CLI. Jadi menggunakan tanda koma. Di sini saya sudah memiliki beberapa angka. Lalu ini jumlah frame-nya bisa dipilih. Contohnya seperti saya akan menambahkan 4 dan algoritmanya FIFO terlebih dahulu, lalu simulasikan. Maka hasil akan seperti ini. Lalu kita coba ganti untuk algoritmanya LRU. Kita simulasikan, hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk algoritma optimal. Baik, mungkin sekian demo program dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya adalah simulasi manajemen memori ini menunjukkan bagaimana sistem operasi menangani proses penggantian halaman menggunakan algoritma FIFO, LRU, dan optimal. Dengan pendekatan pemartisian halaman atau paging, memori fisik dapat dikelola secara efisien, mengurangi fragmentasi eksternal, dan meningkatkan pemanfaatan memori. Lalu melalui implementasi berbasis GUI dan CLI, pengguna dapat memahami bagaimana setiap algoritma bekerja, termasuk bagaimana page hit dan page fall terjadi pada setiap langkahnya. Simulasi ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga melatih keterampilan praktis dalam mengimplementasikan sistem memori virtual menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, sekian dari saya dan kelompok saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.